Duduk Bapak Ibu. Kita lihat Kejadian 39 tadi yang kita baca tadi. Kita sedang bicara mengenai kuasa ya. Kuasa Allah, the power of God. Setelah beberapa waktu yang lalu saya sedang sampaikan mengenai perjalanan Elia dan Elisa dari Yeriko, dari Gilgal, Betel ke Yeriko dan kemudian ke Sungai Yordan. Nah, saudara, Betel sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, demikian juga dengan Gilgal. Sekarang kita bicara mengenai Yeriko. Yeriko itu sebetulnya artinya juga kuasa, saudara. Ya, kita lihat bagaimana tembok Yeriko yang begitu tebal, ya, kurang lebih 4 sampai 8 meter tebalnya. Jadi itu bisa dilewati 2 mobil. Simpangan 2 mobil, tembok tebal 6 sampai 8 meter. Tapi dengan kuasa Allah, tembok yang setebal itu roboh. Saya percaya bahwa hari-hari ini perjuangan kita juga sedang ada di area itu, merobohkan kubu-kubu. Pola-pola pikir kita. Di sini terlalu tebal, pola pikir kita. Setan itu sebenarnya bukan, kuasa Allah itu bukan untuk mengalahkan setan. Katakan amin. Ya, setan sudah kalah ribuan tahun yang lalu pada saat Yesus disalibkan dan dia bangkit dari kematian. Amin. Tapi kuasa yang dikatakan bahwa engkau akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu, itu bicara soal merobohkan benteng-benteng pertahanan musuh atau sebetulnya pola pikir kita ini. Itu yang lebih bahaya. Itu yang membutuhkan kuasa merobohkan seperti tembok Yeriko yang harus dirobohkan. Nah, sekarang mari kita belajar dari Kejadian 39 bagaimana Yusuf mengalami hal ini. Kemenangan yang terjadi bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja. Ya. Sekali lagi saya senang untuk bicara mengenai more than conqueror, bukan dengan ilustrasi seperti seorang petinju yang menang kemudian menyerahkan uangnya, hadiahnya kepada istrinya. Kitalah istrinya katanya. Ya, bukan. Tapi more than conqueror, lebih daripada pemenang adalah kita bisa menang di semua area hidup kita. Katakan amin. Di rumah tangga kita bisa berkemenangan, di pekerjaan kita berkemenangan, di mana? Di pergaulan kita berkemenangan, di masyarakat kita juga berkemenangan, di gereja kita berkemenangan, di mana saja Tuhan tempatkan kita berkemenangan. Katakan amin. Itu kuasa yang seperti itu, saudara, yang Tuhan sediakan buat kita untuk berkemenangan di semua area hidup kita. Baik yang besar maupun yang kecil. Seringkali yang besar kita bisa, saudara. Tapi yang kecil kadang-kadang kita bisa gagal di situ. Nah, belajar dari Kejadian 39, Yusuf di rumah Potifar. Ini kisah yang sangat luar biasa sekali. Ya. Bagaimana Yusuf disertai Tuhan, itu kuncinya. Ya. Itu kuncinya, saudara. Yusuf bukan seorang yang jenius, ya. Bukan seorang yang mungkin sudah punya pola pikir yang luar biasa, bukan. Tapi kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Katakan amin. Makanya saya sering katakan, saudara butuh kenekatan yang lebih untuk saudara jalan di luar kehendak Tuhan. Itu harus dipastikan dalam diri saudara. Setiap kali kita melangkah, kita harus pasti. Katakan dengan saya, pasti. Kurang mantap. Pasti. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Harus yakinkan itu, jangan coba kompromi, jangan coba berdebat terus dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu dibutuhkan satu kenekatan yang sangat bonek banget, saudara. Kalau kita jalan di luar kehendak Tuhan, wah itu kita itu berjalan seperti tempat-tempat yang sangat licin sekali. Ya, maka dikatakan jangan iri dengan orang-orang fasik, jangan iri dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena engkau belum tahu. Lihat, jalan mereka itu berjalan di tempat yang licin, yang membuat mereka begitu mudah jatuh. Dan kemudian jatuh, hancur, dan tidak bisa terpulihkan lagi. Katakan amin. Jangan iri. Bilang kiri kananmu, jangan iri dengan orang-orang fasik. Jangan iri dengan orang yang melakukan tidak kebenaran. Oh lah kau enak yo. Ya. Jangan. Kita punya jalannya dewi-dewi lah. Amin.
Kita harus jalan, kita tahu jalannya, kebenaran kita jalani. Nah saudara, lihat penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Bahkan penyertaan Tuhan itu memberkati bukan hanya untuk diri Yusuf saja, tetapi orang yang percaya kepada Yusuf diberkati juga. Wah itu kesempatan yang luar biasa. Makanya saudara, saya percaya bahwa dengan berbagai macam level atau versi kita ini dipercaya dengan beberapa orang di sekitar kita. Dan kalau kita kerjain sungguh-sungguh saudara, seperti yang Yusuf lakukan, orang di sekitar kita juga akan diberkati. Amin. Saudara senang memberkati orang lain atau memberkati diri sendiri? Haleluya. Tenane. Sekarang coba kiri kanan berkati. Keluarin dompet saudara. Enggak, jangan gitu. Keluarin dompet saudara, nih. Kasih uang loh. Haleluya. Ya, sekali-sekalian begitu saudara. Boleh toh? Mau praktek? Saudara, orang diberkati itu senang ya. Seperti saudara kalau diberkati dengan senang. Tapi coba belajar. Melihat bagaimana orang yang orang yang saudara berkati itu senangnya, waduh, luar biasa. Mungkin hanya dengan senyum, mungkin dengan jabat tangan, mungkin dengan segala macam, termasuk duit saudara. Amin. Nah, saudara, Pontifar diberkati pada saat dia mempercayakan seluruhnya. Semakin semuanya diserahkan kepada Yusuf, semakin semua milik daripada Pontifar diberkati, saudara. Bahkan sampai yang di rumah dan di ladang, semuanya diberkati oleh karena Yusuf. Saya mau beritahu, ini kuasa dahsyat banget. Tuhan itu kerja karena melihat saudara dan saya. Apa yang saya? Tuhan memberkati Pontifar karena apa? Yusuf. Saudara boleh enggak berani bilang begini, keluargaku diberkati oleh karena ada saudara yang disertai Tuhan. Sekolahmu diberkati oleh karena ada saudara yang disertai Tuhan. Teman-temanmu diberkati oleh karena ada saudara yang disertai oleh Tuhan. Itu harus menjadi satu, apa saudara? Pemahaman. Bagaimana kita ini bisa jadi berkat. Ya, itu penting. Kuasa itu supaya kita bisa menjadi berkat. Kuasa itu kita bisa alirkan kepada banyak orang. Sehingga akhirnya orang semakin percaya. Yeriko bicara soal kuasa. Dan memang kuasa ini kalau tidak dibagikan bahaya banget. Simpan untuk diri kita sendiri, wah itu bahaya sekali. Makanya dibagikan. Kuasa itu harus semua orang di sekitar kita ini lihat. Ya, kalau saya bicara kuasa mungkin yang lebih nangkep itu urapan lah. Urapan itu mungkin lebih. Atau kalau saudara susah urapan apa, ya kuasa sajalah. Kuasa urapan itu sama. Ya, jadi hidup saudara yang disertai dengan kuasa itu bisa dirasakan oleh sekitarmu. Katakan amin. Orang yang bersama-sama dengan kau juga diberkati. Orang yang mempercayakan hal-hal yang baik kepadamu juga diberkati. Ini luar biasa sekali. Pada ayat yang saya lihat, ayat yang kelima. Sejak ia, Pontifar, memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Milik Pontifar. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara kira-kira rela enggak kalau ini terjadi dalam hidup saudara? Oleh karena saudara, orang luar, orang lain lebih diberkati. Amin, cuma 2 orang. Wah, aku saya diberkati itu Tuhan. Wah, aku saya diberkati. Nah itu, ya saudara. Ya ini susah. Kadang-kadang memang ini tidak gampang. Saudara. Tapi seberapapun, Yusuf masih jadi budak enggak? Masih. Dia pelayan. Dia enggak bebas. Dia hidupnya masih ada di tangan Pontifar. Tapi dia sudah jadi berkat. Makanya saudara, kuasa ini tidak boleh saudara batasi gini. Tuhan aku berkati dulu dan setelah aku diberkati, aku memberkati orang lain. Itu. Dan kita bukan untuk seperti itu. Kuasa itu. Kuasa itu harus kita terima dan kita langsung bagikan. Katakan amin.
Langsung dibagikan. Setiap saudara membagikan, saudara akan terima balik. Barang siapa yang memberi akan diberi. Selalu begitu kuncinya. Jadi kalau saudara punya satu, bagikan. Jangan loh Tuhan cuma satu tok, tak buat makan aku habis. Ingat janda Sarfat ya. Punya sedikit, tapi dibagikan. Berlipat kali ganda. Kuasa itu seperti itu. Kuasa itu harus dibagikan. Urapan harus dibagikan, jangan disimpan. Kalau disimpan, jadi busuk. Seperti sumur, nggak pernah diambil airnya, jadi bau. Air tidak pernah mengalir ke tempat yang lain, jadi bau. Laut mati, itu semua yang masuk ke sana, mati semua. Kenapa? Nggak ada aliran keluar. Cuma menerima. Februari kita mau ke Israel. Saya belum pernah ke sana, jadi saya nggak bisa banyak cerita. Tapi ayo kita buktiin. Katanya kalau di laut mati itu orang bisa ngambang. Tapi tidak ada apa-apanya di sana. Tidak ada ikan. Saudara mau tinggal di situ terus ya mati lah, jadi gerai saudara. Ya. Itu cuma buat sementara 5 menit, nah boleh lah. Nah, tapi nek rong dino ini sudah ngono jadi gerai, betul sudah. Jangan mati sudah. Karena di situ tidak ada kehidupan. Ya. Tapi kemana seperti sungai Yordan mengalir. Ada kehidupan. Katakan amin. Jadi saudara mulai belajar mengalirkan. Terus, kepada siapa Pak? Semua saja. Pontifar ini bukan orang percaya. Pontifar ini pimpinan. Seringkali karyawan, maaf ya. Kalau kita sebagai karyawan, ini mental karyawan saudara. Kan mestinya begini. Ya bos yang berkati aku, apalagi ini hari raya. Ya loh. THR-nya, mana THR-nya? Nuntut toh. Mana THR-nya? Semua THR. Coba sekali-sekali begini saudara. Saat saudara dikasih THR, saudara kembalikan. Kok guyu? Kasih 5 juta misalnya, kasih 5 juta THR-nya. Saudara kembalikan sama bosmu. Bos, saya mau memberkati bos. Ini 7,5 juta. Wah, saudara. Nanti lihat kalau saudara begitu, semua perusahaannya bosmu. Nyos, PNKB gitu saudara. Halo, bukan mancing, bukan. Tapi ini bisa soal power. Kita ini seringnya ambil mana bagian. Tapi gilirannya kita diminta untuk ayo menjadi berkat seperti Yusuf sudah jadi berkat. Wah, kita agak awal, agak Tuhannya terlalu menjelimet. Ya, cobalah belajar saudara. Minimal sekali lah seumur hidup saudara lakukan itu. Saat terima THR, tak. Kan THR saudara kan per tahun, setiap tahun dapat toh. Kerja 20 tahun kan dapat THR 20 tahun. Nah yang satu itu kasih no bos balik no. Berat ya. Punya kuasa. Disertai Tuhan. Nah, begitu sudah. Coba ya. Lakono. Ini bukan apa ini belajar coba lakukan. Berkati lagi cepet. Nanti lihat bosmu akan wah ini orang betul-betul luar biasa. Nanti Pontifar datang pada saudara. Nih rumahku, ladangku, tapi jangan istriku. Itu saudara. Nanti itu yang kedua besok ya. Kita bicara soal tentang Pontifar besok pagi. Ya. Hari ini cukup begitu. Dapat THR, balik no. Ya. Usaha habis. Tahun depan Pak, tahun depan bisa ada THR lagi. Ayo bangkit berdiri. Kita percaya kita disertai Tuhan. Tuhan yang kaya atau Tuhan yang miskin? Tuhan yang bisa memberkati kita berlipat-lipat kali ganda bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, ayo mulai saudara belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman. Oleh karena saudara, orang lain diberkati. Amin. Ya, caranya terserahlah saudara bagaimana. Tapi tadi bagus saya kasih contoh itu cara yang ekstrim. Mungkin belum pernah terjadi. Kalau perlu nanti tim multimedia nge-shoot diabadikan. Wah. Ini kejadian yang pertama, mungkin masuk rekor muri. Ada seorang karyawan mengembalikan THR-nya, bahkan lebih lagi, ditambahi lagi. Dan maksudnya supaya kita sebagai karyawan jadi berkat buat bos kita.
Siapa bos di sini yang punya karyawan begitu, seneng enggak? Ah, punya karyawanmu tiba-tiba kembalikan, bos nggak usah Kak, akhirnya tak tambah lagi. Seneng enggak bos-bos di sini? Ah, kaget. Kaget dan wah, kaget dan wow, ini Pontifar saya juga pasti bisa wow, terus itu dengan perbuatan atau hal yang dibuat oleh Yusuf. Wah, kaget. Dan satu kali, wah ini orang betul-betul dipakai Tuhan. Saudara, ucapan seperti itu jangan dari mulut saudara. Nih aku dipakai Tuhan nih, oh keliru. Saudara jangan buat cap sendiri, ya. Kita buat kartu nama sendiri. Wah, pendeta. Padahal belum pendeta. Ada saudara, ada yang begitu modelnya aneh-aneh aja. Terus apalagi nulis di nabi. Wow, nabi pakai kartu nama, barang gila nih saudara. Nggak ada itu. Tolong ya, nggak ada di situ. Nggak ada. Rasul. Siapa sih ngangkat? Halo. Orang Kristen itu aneh-aneh kadang-kadang, terlalu overconfidence. Jadinya aneh. Jadi saudara, orang luar sana yang harus ngomong, aku lihat Tuhan menyertai kamu. Aku lihat betul-betul Tuhan menyertai kamu. Dan mereka mulai percaya kepada saudara, bahkan mempercayakan semuanya. Katakan amin. Itu kuasa dari tempat yang maha tinggi, saudara, yang bekerja. Bukan saudara lagi, bukan saya lagi, tapi Tuhan yang bekerja melalui saudara. Amin. Saudara mau yang seperti itu? Ya, angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan.